Baik, terima kasih Kak Adi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kelas Sekolah Pemuda Ekoliterasi kedua dengan tema titik temu mitigasi bencana dan krisis ekologi yang akan disampaikan oleh Mbak Hening gitu. Jadi kita tahu sendiri teman-teman bahwasanya bencana alam di Indonesia hari ini tuh sangat apa ya istilahnya sudah sangat parah sekali begitu. Yang terbaru adalah bencana di Malang kemarin, banjir bandang yang sangat besar sekali begitu di Kota Batu Malang yang disebabkan oleh deforestasi hutan. Selain itu juga di Kalimantan Barat juga terjadi banjir besar yang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu di Lamongan, di Kudus juga sedang terjadi bencana alam di musim hujan sekarang ini. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan Indonesia ini kok sering terjadi bencana alam seperti itu? Ternyata apakah ada begitu hubungannya dengan krisis iklim? Nah, mungkin akan kita uh, diskusikan begitu dengan pemateri kita, Mbak Hening, pada sore hari ini, di mana diskusi pada sore hari ini itu kita akan bahas tentang mitigasi bencana dan sekaligus juga mitigasi krisis iklim. Lalu kemudian bagaimana cara mengurangi resiko jangka panjang dari ancaman bencana alam di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bagaimana mengadvokasi dan berkolaborasi dalam melakukan pengurangan resiko terhadap perubahan iklim di masa datang. Dan ada enggak? Dan lalu kemudian yang terakhir adalah hubungan mitigasi bencana alam dengan krisis ekologi. Nah, mungkin tidak usah terlalu berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Hening. Ya, oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih kita semua sudah ada di sini, sudah belajar bersama. Ini saya lihat ada 20 orang dan buat saya itu sebenarnya nggak penting mau banyak apa sedikit. Akan lebih bagus kalau sedikit, itu kayak kita mentoring sebenarnya, kita ngobrol gitu dan kita bisa explore macam-macam. Nah, temanya menarik. Saya sempat tanya ke Ustadz David, ini saya menyampaikan menggunakan proposal, menggunakan apa presentasi atau enggak nih? Temanya adalah pengantar mitigasi bencana dan krisis iklim. Nah, akan selalu menarik. Jadi kalau kita ngomongin tentang bencana, siapa keluar nggak nih? Kita itu temanya nih tentang mitigasi bencana dan krisis iklim, kebalik-balik sih. Jadi krisis iklim atau krisis iklim, karena ada krisis iklim maka orang akan melakukan bencana dan mitigasi. Akan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kemudian bila itu tidak terjadi, maka yang terjadi adalah bencana. Itu adalah logikanya. Nah, mungkin sebentar saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat catatan saya yang terakhir kemarin itu adalah di sebentar, saya habis ngasih. Oke, jadi kelihatannya mungkin ini bisa kita lihat sebelum kita sampai pada krisis iklim itu seperti apa. Jadi agar teman-teman sebenarnya nanti tuh bisa ngehubungin. Kalau nggak bisa menghubungkan satu dengan yang lain, nggak ada rumusnya, nggak ada ilmunya, itu akan sulit. Jadi mungkin akan mulai dari sebenarnya teman-teman sadar nggak tentang yang sekarang terjadi itu. Ini rumus umum ya, rumus umum bahwa Indonesia itu ada dalam situasi
bencana, berada dalam gugusan gunung api. Oh, sorry, Mas boleh share nggak saya? Coba bisa. Oh, sorry, bisa. Nah, jadi ini rumus umum bahwa kita ada dalam gugus gunung api, ada dalam titik pertemuan lempeng bumi dan seterusnya, yang semuanya itu adalah anugerah. Tapi pada waktu yang bersamaan itu adalah satu hazard atau ancaman, karena setiap kali, setiap saat semua itu bisa menjadi sebuah bencana. Nah, sebenarnya waktu saya sekolah belajar tentang mitigasi bencana, tentang S2, tentang disaster management, itu selalu ditanyakan, gempa bumi itu takdir atau ada urusannya atau bencana yang disebabkan oleh manusia? Hampir semua kita mengatakan itu takdir, akan sulit dilihat, akan sulit diprediksi, memang ada ilmunya ya. Tetapi setelah kita cek bagaimana gempa itu terjadi, ternyata justru terbesar itu bukan oleh gerakan alam itu sendiri. Gerakan alam yang berupa apapun yang ada di dunia ini, itu sebenarnya gesekan dan gerakan itu dipercepat, itu bukan oleh alam itu sendiri. Tapi alam itu adalah ritme yang sebenarnya sudah sangat dia sangat dia dinamis, tetapi dia ritmenya itu tidak merusak. Beda ketika ada intervensi manusia yang sifatnya adalah eksploitasi, sifatnya adalah eksplorasi, maka itu terjadi gesekan di mana akan merubah bentang-bentang alam. Nah, karena perubahan bentang-bentang alam inilah yang menyebabkan harusnya sesuatu yang harmoni menjadi anharmoni. Sesuatu yang biasa saja menjadi sesuatu yang harus berputar dengan cepat, bahkan harus bertabrakan satu dengan yang lain. Itu yang kemudian menyebabkan bencana-bencana geologi, bencana-bencana yang bukan disebabkan oleh manusia secara langsung, itu akan lebih cepat durasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Contoh, gempa bumi di Jawa itu durasinya dari zaman dulu itu adalah antara 100 tahunan. Tetapi kemudian sekarang rata-rata itu gempa bumi di Jawa itu bahkan di bawah 75 tahun. Artinya apa? Berarti ada kerusakan di dalam bumi di Pulau Jawa ini yang sebenarnya sudah mendesak bentang alam dan gerakan alam ini menjadi lebih masif, menjadi bergerak terus-menerus, dan dia sebenarnya sudah tidak mampu, mungkin bahkan sudah mengalami tabrakan sana dan sini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke yang lain, maka kita sebenarnya pengen tahu, kalau kita sebagai orang Muhammadiyah, maka kita pahami dulu apa yang dibilang dengan, kalian ngomongin bencana itu apa? Bencana itu adalah peristiwa, kalau ini menurut Muhammadiyah ya, gangguan serius yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia yang melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup manusia, yang melindungi, yang aset-asetnya terlindungi menjadi rusak kelestarian dan lingkungan, dan menjamin martabat sebagai manusia sebagai bagian dari perintah agama. Jadi kalau buat Muhammadiyah, maka bencana itu adalah semua gangguan-gangguan serius itu mempunyai dampak, tapi melekat dalam itu adalah ada norms, ada value dari kita yang membuat kita harus menjadikan itu sebagai bagian yang melekat untuk menjaga martabat dan meningkatkan martabat. Itulah yang dinamakan dengan perilaku mengurangi risiko. Nah, perilaku mengurangi risiko ini kemudian itu terefleksikan dengan kegiatan. Maka kalau dilanjutkan, lumpuhnya fungsi tersebut terjadi karena kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi, lingkungan yang meluas melampaui komunitas atau masyarakat yang terkena dampak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu di kos-kosan, kemudian delalah itu nggak usah bahasa Indonesianya, tiba-tiba ada orang tetangga atau apa yang kompornya meletus, itu tidak bencana. Karena apa? Asumsinya bahwa ada kemampuan komunitas atau masyarakat di dalam lokasi itu yang dia mampu menanggulangi dari peristiwa tersebut. Nah, kalau dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu adalah mirip banget, tapi tidak ada sesuatu yang melekat sebagai
tindakan seperti halnya yang ada dalam Muhammadiyah. Kalau ada dalam Muhammadiyah, ada bencana, kemudian ada sesuatu yang melekat menjadi bagian kita untuk menaikkan martabat manusia. Nah, kalau di Undang-Undang PB itu bencana adalah definisi pada peristiwanya itu sendiri. Jadi peristiwa atau rangkaian bencana yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat, penghidupan, dan atau disebabkan oleh faktor alam atau manusia dan atau oleh manusia, sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta, dan lain sebagainya yang berdampak negatif dan berdampak psikologis. Jadi kalau dalam undang-undang bencana tidak melekat satu kewajiban yang bisa dilakukan. Nah, kalau di Muhammadiyah langsung inilah yang dinamakan dengan semangat ta'awun, semangat untuk terus-menerus melakukan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama oleh orang miskin. Nah, jadi teman-teman rumusnya ada 4. Kalau tadi ngomongin bencana, 1 disebabkan oleh alam atau manusia, bisa terjadi tiba-tiba atau perlahan, menyebabkan hilangnya harta, nyawa, dan lingkungan, dan terjadi di luar kemampuan manusia atau kemampuan masyarakat, terjadi di luar kemampuan masyarakat. Jadi, ini yang harus diketahui. Kalau ngomongin itu berarti ada ngomongin tentang resiko. Jadi, resiko itu peluang atau timbulnya dampak buruk. Kemudian ada ancaman, kejadian-kejadian kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan kematian, luka, dan kerusakan, ada kerentanan, ada kemampuan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang krisis iklim. Krisis iklim, krisisnya sendiri bukan resiko. Krisisnya sendiri adalah ancaman dan kerentanan. Ancaman dari krisis iklim itu adalah kejadian-kejadian yang atau gejala atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan. Jadi ketika itu masih krisis, itu kemudian menimbulkan. Nah, kemudian ketika terjadi bencana jreng, maka itulah yang sudah terjadi bencana. Artinya, apabila ancaman ini kita biarkan, makanya kita bilang krisis. Krisis itu artinya situasi yang mengancam. Kalau biasa saja itu situasi normal tidak bisa dibilang seperti ini. Nah, kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi yang melekat sehingga dia menjadi lebih rentan. Nah, iklim itu adalah 2 di antara ini. Dia menjadi ancaman dan dia juga sekaligus menjadi sangat rentan. Nah, yang dibutuhkan satu-satunya adalah kemampuan. Ini pendek saja, tapi nggak usah. Nah, mungkin teman-teman harus melihat ini. Kalau kita ngomongin tentang bencana, sebenarnya kalian sedang berpikir di apa sih? Di ilmu yang konvensional, di ilmu yang progresif, atau di ilmu yang holistik. Nah, kalau di konvensional, maka teman-teman itu hanya akan bicara tentang takdir. Di sini, hanya bicara tentang takdir, tentang rekayasa alam, tentang top down, tentang tanggap darurat dan pasca dan pemulihan. Kalau progresif itu sudah memasukkan unsur-unsur manusia, rekayasa sosial, kultural. Nah, tapi kalau holistik itu menjadi semuanya, semua unsur, menjadi bagian dari keseluruhan. Nah, kita sebenarnya harusnya udah ada di masa ini. Kalau kita sudah belajar dan kita sudah mempunyai banyak hal yang sudah dilakukan. Rasa-rasanya kalau Muhammadiyah harusnya ada di sini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang kita sebenarnya masih belum cukup kuat. Nah, saya tadi akan lihat. Nah, sekarang di sini, teman-teman. Kalau di siklusnya bencana tuh ini, nanti mirip dengan ini, tapi itu terjadi di non-bencana. Jadi ini adalah bencana, ini pra-bencana kegiatannya. Jadi kalau sudah terjadi atau bencana sudah terjadi, yang teman-teman lakukan itu adalah pekerjaan ini. Mengkaji, berkoordinasi, manajemen info, kemudian menggerakkan sumber daya untuk menolong dan melakukan jaringan. Kalau sudah terjadi, tapi teman-teman masih melakukan peringatan dini, itu salah. Maka pra-bencana itu teman-teman harus melakukan perencanaan, harus melakukan peringatan dini, kemudian ada kita masa menjinakkan, pencegahan dan penjinakan,
kemudian ini masa terjadinya, dan ini adalah pasca bencana. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi teman-teman ini tidak siklus yang satu step terus kemudian step yang lain nggak bisa ke sini terus kemudian enggak. Kita itu keseringan gini. Kejadian bencana baru kita belajar. Setelah kejadian bencana maka kita akan belajar untuk membuat perencanaan. Setelah bencana kita baru belajar tentang peringatan dini dan seterusnya. Jadi ini adalah daurnya, yang siklusnya yang sangat mudah sebenarnya, dan teman-teman harus melihat ini sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri satu dengan yang lain. Jadi kalau teman-teman itu bekerja di sini, maka akan terkait dengan ini. Kalau terkait dengan ini, kesiapan dan lain-lain. Nah, ini nggak usah. Nah, ini fakta bencana. Jadi sebenarnya teman-teman di sini ketika banyak yang laki-laki akan bagus kalau kemudian akan fokus juga concern pada hal-hal yang terkait dengan perempuan. Kenapa? Kalau sudah terjadi bencana, dan ini bukan hanya bencana apapun tuh ya, itu anak-anak dan perempuan itu mempunyai resiko 14 kali lipat dari laki-laki. Nah, contoh resiko yang terjadi siklon. Siklon itu artinya apa? Siklon itu adalah bencana karena iklim, karena krisis iklim. Yang terjadi di Bangladesh, 14.000 orang perempuan itu berdampak, hampir semuanya meninggal dan banyak yang luka, dan itu 90% adalah perempuan. Badai Katrina, kemudian tsunami Aceh, itu juga terjadi pada perempuan dan anak. Yang menarik, 95% korban yang selamat itu pertama adalah menyelamatkan diri. Jadi kalian sebagai kader-kader ini harus tahu nanti tentang iklim, tentang mitigasi, dan bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Anda sudah mempunyai kemungkinan hidup atau terkurangi resiko itu sekitar 34,9%. Nah, yang nomor 2 adalah edukasi untuk keluarga. Jadi, teman-teman, saya salut kalau teman-teman bekerja dan berkampanye di jalan, berkampanye di tempat yang lain, berkampanye tentang advokasi, tetapi harus diingat, at the last, resiko terbesar itu bukan di jalan, bukan pada mereka. Itu menjadi apa yang kalian lakukan, menjadi bagian dari kita akan menuju kepada resiliensi family atau keluarga. Nah, dan lainnya adalah 2,28 sekian persen. Nah, yang sekarang terjadi itu bencana itu kompleks. Jadi bencana iklim itu semakin kompleks, di mana tidak pernah berdiri sendiri. Contoh, pada saat kita terjadi bencana pandemi, maka paralel dengan itu juga ada bencana yang terkait dengan ini, banjir. Sekarang kan ada banjir. Banjir di Kalimantan di mana-mana tidak bisa di stop, padahal udah jelas-jelas masa pandemi gitu. Nah, inilah. Kemudian ini saya pikir pengantarnya ini nggak usah, saya stop aja. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan mitigasi bencana ini, tadi kan sudah bilang, sebentar, aku mau nyari. Nah, tadi udah ngomongin tentang bencana, kemudian sekarang di mana mitigasi dan krisis iklim. Nah, teman-teman, tentang krisis iklim itu saya nggak tahu apakah saya pernah menyampaikan itu di sini ya, tapi mungkin kalaupun enggak, saya pernah menyampaikan ini di kader Muhammadiyah. Jadi inilah krisis iklim yang terjadi. Jadi bahwa krisis iklim yang saat ini itu terjadi dan sangat membuat kelompok yang miskin dan kelompok rentan itu menjadi jauh lebih miskin dan jauh lebih rentan lagi. Nah, bahkan Robert Pauling itu menyampaikan ketimpangan bencana iklim saat ini itu akan bisa menghabisi negara-negara miskin. Jadi mereka menyampaikan bahwa ini sangat mengerikan sekali. Jadi
bencana itu tidak pernah mengenal batas negara, iklim itu ya begitulah. Nah, ini bencana karena iklim artinya adalah bencana yang sudah sangat mengerikan, dan ini kita sudah menamakannya krisis. Bahkan dalam komunitas faith based bulan lalu kita menyebutnya ini sudah menjadi red zone ya, sudah menjadi peringatan yang sangat mengerikan tentang iklim ini. Nah, nanti kita akan seru karena kita akan tahu bahwa coba sampai tahun 2008, 2009 dan 2010 ini adalah proyek-proyek yang teman-teman tahu tentang terkait dengan perubahan iklim. Nah, terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang tertinggi itu adalah di edukasi terhadap lingkungan. Nah, yang teman-teman lakukan mungkin porsinya ada di sini, project dengan local communities dan seterusnya. Nah, jadi pertama adalah tentang edukasi lingkungan, kemudian program dengan komunitas, kemudian tentang konservasi, tentang kampanye dan mobilisasi, tentang konsultasi, advice, tourism, research, dan terusnya. Namun tertinggi itu adalah tentang edukasi. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan di semua tempat. Dan yang mengerikan itu adalah hasil riset sampai sebelum COP, hari ini masih berlangsung sampai tanggal 12 di Glasgow, tentang kegiatan COP, Pertemuan Dunia untuk Perubahan Iklim, di mana semua harus berkomitmen untuk menurunkan panas bumi sampai saat paling tinggi adalah di bawah 2 derajat. Jadi itu sangat berat, tapi kalau sampai itu menjelang 2 derajat itu menyeramkan karena banyak pulau tenggelam, kemudian air es akan mencair, kemudian penyakit-penyakit bermunculan dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah yang kedua tentang ini, tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman porsinya ada di mana? Saya stop di sini. Nah, kalau kita ngomongin tentang krisis iklim, tentang mitigasi, tadi ada bencana, mitigasi, dan krisis iklim. Kita mulainya dari mana sih? Kesadaran pertama adalah tentang krisis iklim. Krisis iklim itu nggak usah menghayalkan yang jauh-jauh. Yang ada di sekitar kita itu terjadi krisis iklim. Saya cerita, zaman saya kecil, kalau saya main ke kali, itu masih ada airnya. Kita itu masih bisa jeguran. Ada nggak yang orang Jawa? Jeguran itu mandi di kali, itu loh. Pelari-lari terus mandi di kali. Nah, sekarang kali itu udah nggak ada. Jadi kalau saya ngajak anak saya yang sekarang udah pada kuliah itu main ke kali itu udah nggak ada wujudnya. Yang ada cuma batu-batu besar. Ini kan tragis. Usianya belum nyampe 50 tahun. Zaman itu mungkin saya usianya antara 10 sampai 15 tahun main di kali, atau mungkin 5 tahun sampai 10 tahun main di kali. Sekarang aja udah nggak ada. Ini belum 1 abad. Nah, jadi karena ini tidak hanya bayangkan belum 1 abad sudah sekering itu gitu. Jadi inilah yang namanya nyata bahwa krisis iklim itu terjadi. Nah, krisis iklim itu semakin terjadi karena apa? Karena pertama, sebenarnya kalau krisis iklim itu agak dibiarkan di mana masyarakatnya itu bekerja sendiri gitu ya, melakukan kegiatan sendiri, tidak ada intervensi dari lembaga-lembaga keuangan besar, tidak ada intervensi dari eksploitasi dan energi buruk dan energi busuk itu pasti tidak akan separah ini, serusak ini. Tapi yang begitu merusak itu adalah industri-industri besar yang dia tidak melakukan perawatan atau ini terhadap lingkungan. Sebagai contoh, ada nggak di daerah kalian yang sudah mulai ada pabrik? Di kampung saya di Wonogiri itu satu desa itu udah lebih ada 4 atau 3 pabrik loh. Jadi kalau malam itu tiba-tiba ada bau yang menyengat karena itu salah satunya adalah pabrik kertas. Itu sudah mulai ada, bayangin. Ini sangat menyeramkan sekali gitu. Nah, oleh karena itu tuh krisis iklim. Di mana pertama krisis iklim ini adalah krisis yang tidak mengenal batas.
Yang kedua, teman-teman nggak usah jauh-jauh, tapi krisis iklim akan terjadi dengan sangat masif. Saya punya presentasinya tentang 7 krisis iklim yang ada, saya nggak nemu nih ada di mana. Tapi krisis iklim itu mulai dari pertanian, akan berdampak ke kekeringan dan kelaparan, kemudian banjir besar, kemudian tiba-tiba kita akan ada siklon yang jarang terjadi, kemudian terjadi siklon panas, kemudian kebakaran hutan kemungkinan besar terjadi akan lebih besar, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwa itu ada krisis iklim, maka kita sebaiknya mulai melakukan aksi nyata yang itu bisa kita lakukan. Jadi kalian sebagai teman-teman muda punya jejaring, punya faith, baik itu yang ada di Muslim, non-Muslim, kayak kami di teman-teman lintas agama itu ada teman-teman Katolik, ada teman-teman Kristen, ada Buddha Seci, ada Hindu, dan seterusnya. Masing-masing adalah stand up, berdiri untuk melakukan perubahan, mulai dari apa yang kita bisa. Karena kalau kita, kemudian nanti ada proses bersama yang melakukan advokasi. Jadi kalau misalnya kita tahu ada krisis, ambil mau case mana? Misalnya Kader Hijau Muhammadiyah akan ngambil case Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan yang banjir terus tuh, Kalimantan Selatan. Nah, ambil kasih krisis iklim yang terjadi di Kalimantan Selatan itu apa? Nah, di Kalimantan Selatan ternyata krisis iklim yang terjadi adalah kebakaran semakin tinggi, kemudian banjir yang tidak terhingga, kemudian eksploitasi karena tambang batu bara sangat besar dan seterusnya. Nah, ini semua dikumpulkan dan kemudian dijadiin data di mana teman-teman bisa membaca, oh luar biasa ternyata antara apa yang dilakukan untuk merusak dengan apa yang dilakukan untuk membangun ternyata lebih tinggi dengan apa yang dilakukan untuk merusak. Nah, ini bukan hanya krisis iklim yang terjadi, ini sudah krisis yang lebih besar, sehingga krisis iklim itu kemudian akan menyebabkan krisis ekologi yang lebih besar. Dan kalau kita tidak melakukan perubahan atau mitigasi atau adaptasi kan, jadi kalau di iklim ilmunya itu adaptasi dan mitigasi. Kalau di bencana ilmunya adalah pengurangan resiko bencana, di mana mitigasi, adaptasi itu ada dalam satu term. Nah, kalau di iklim itu ada bahasa adaptasi. Adaptasi itu artinya kalau kita melihat ada sesuatu, maka kita bisa kita bisa beradaptasi. Itu kan artinya sama dengan ya kita harus terima lah gitu. Orang beradaptasi itu harus menerima kan, artinya apa yang ada di depan kita. Nah, kemudian dari adaptasi kita melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Di dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim itu saya nggak tahu apakah kita sebaiknya ngobrolin tentang jumlah karbon dan seterusnya, tapi kalau menurut saya yang terpenting buat teman-teman itu adalah ada hal yang menarik sebenarnya dari kemarin bahwa ternyata dalam sebentar saya coba cari. Itu beberapa waktu yang lalu itu saya tiba-tiba menjadi narasumber barengan namanya Mas Hendro Sangkoyo. Dia menuliskan sesuatu yang sangat keras banget bahwa sekarang itu terjadi dekolonialisasi tentang proses bencana. Jadi menganggap bahwa bencana itu sebenarnya lebih banyak diperdebatkan karena data, dan bencana karena iklim itu adalah bencana yang sebenarnya bisa diperbincangkan justru di dalam komunitas. Tulisan dia sangat keras tentang ekologi dan kemanusiaan. Jadi teman-teman nanti akhirnya akan melihat ekologi dan kemanusiaan. Tadi saya sudah sampai yang bencana, kemudian kita akan ngomongin yang tentang krisis iklim, dan saya akan masuk ke yang mitigasi. Nah,
kalau di dalam outline kalian itu yang kita mitigasi adalah kegiatan-kegiatan seperti apa. Jadi kita berpikirnya adalah yang terpenting, yang nomor satu, kalian harus meyakini bahwa value yang kalian bawa menjadi bagian yang tidak terpisahkan itu adalah proses untuk menjaga masa depan, yaitu bumi dan generasi. Ketika kita meyakini bahwa menjaga bumi dan generasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, di mana kita ada di dalamnya, maka itu akan membuat kalian semua bisa bertindak, bergerak untuk mulai melakukan sesuatu yang dimulai dari tempat teman-teman sendiri. Nah, kalau kita ngelihat lebih dalam, misalnya mungkin mana kemarin. Jadi kadang-kadang kita melihatnya itu di dalam urusan bencana ini saya mau menampilkan tapi nggak bisa dibesar-besarin, Mbak. Sebentar. Jadi misinterpretasi. Nah, kita kalau di dalam catatannya yang kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di MPBI gitu ya, tentang krisis iklim dan bencana, itu kita sebenarnya melihat bahwa ini kok nggak bisa, ini soalnya PDF. Oke. Nih, saya akan share di sini tentang makalah ini. Nih, ini adalah, nah teman-teman, lingkaran ini adalah tentang mereka melihat bahwa diskusi yang sekarang terjadi itu harus diluruskan, karena misalnya yang pertama, ngomongin bencana itu adalah pemaknaan atas kita harus lebih dalam untuk ngomongin tentang hal-hal yang terkait dengan iklim. Jadi kita bisa mulai bahwa berbincang atau cakap bencana itu adalah tentang politik pengetahuan dan reproduksi kapital. Jadi apakah benar? Mungkin jawabnya adalah iya, karena ini sebenarnya terkait dengan perubahan iklim itu sangat erat dengan politik pengetahuan dan reproduksi kapital. Jadi reproduksi kapital itu maksudnya sekarang isunya karbon, besok isunya apa. Nah itu kan sebenarnya bukan didesain oleh kita kan, didesain oleh orang-orang di luar kita. Besok adalah green financing, besok dan seterusnya. Itu yang terjadi. Sehingga kritik pengetahuan kritis tentang dinamika krisis sosial, ekologi, dan percepatan ini sesungguhnya ini menyembunyikan, kalau orang bilang menyembunyikan berbagai hal yang sebenarnya dia adalah masalah utamanya. Masalah utamanya adalah suara-suara yang dari rakyat, hal-hal baik yang dari rakyat, dari komunitas yang itu tidak bisa terdengar ke atas. Coba jumlah kalau teman-teman buka riset mitigasi bencana karena iklim, jutaan itu terjadi. Nah itu tadi yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman bahwa diskusi kita tentang mitigasi ini adalah kita harus mendiskusikan tentang adanya politik pengetahuan dan reproduksi dari kapital. Jadi ini ada satu hal yang sebenarnya didesain dari tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ada nalar politik. Nalar politik itu artinya, saya pernah punya data dan pernah presentasi saya lupa di IMM apa di Kader Hijau, bahwa nalar politik kita terkait dengan lingkungan itu sangat kecil. Jadi kalau kemarin kita dengar hasil risetnya teman-teman, termasuk dengan yang UNDP, itu mereka menyampaikan bahwa kalau pemilih itu sebenarnya mereka pengennya memilih yang green,
94%, tetapi pada kenyataannya yang sudah dipilih, kalau kita cek di hampir semua partai itu tidak pernah lebih dari 40%. Bahkan pernah ada riset yang terdiri dari semua kepala-kepala daerah apakah punya visi tentang lingkungan, enggak. Satu, tadi ada reproduksi kapital ya teman-teman, yang akan mendesain kita semua untuk bicara tentang iklim, perubahan iklim dan mitigasinya. Yang kedua, ada nalar politik. Yang nalar politik ini tidak semuanya lurus dan bersih, tetapi mereka mempunyai banyak kepentingan. Nah, yang ketiga itu adalah tentang kalau Mas Yoyo dan teman-teman itu menyebutnya adalah penyangkalan jejak dari penyangkalan jejak yang menuju kekacauan. Maksudnya adalah fakta atau data yang terkait dengan korban, yang terkait dengan segala hal bencana itu kayak disembunyikan. Jadi tidak menjadi fakta. Nah, sehingga proses-proses mitigasi yang kadang ada di atas itu makanya tidak bisa dilakukan, tidak bisa serta-merta diadopsi oleh komunitas yang ada di bawah. Dan yang terakhir adalah percepatan, mereka menyebutnya ya ini adalah sistem informasi, di mana sistem informasi itu ada melakukan percepatan, tetapi sebenarnya sistem informasi ini tidak semuanya berkenaan dengan sesuatu yang dilakukan dari grassroots. Nah, pilihannya sekarang buat teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kalian menyampaikan tentang yang ada dalam keluar. Aku mau membuka inimu tadi apa alur diskusimu, tapi oke, anyway, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sekarang kita tadi bencana, kalian udah tahu krisis iklim itu dampaknya memang sebegitu parah, dan sebenarnya kalau krisisnya saya tahu kalian tahu persis bahwa itu sudah sangat parah, tapi yang sangat penting ada 4 hal yang saya sampaikan barusan. Nah, itu menjadi alat atau ruang-ruang advokasi yang diperlukan oleh kalian semua anak-anak muda. Nah, yang terakhir itu adalah bagian juga di mana kita akan mencapai melakukan proses untuk mitigasi. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, bagi teman-teman muda sebenarnya apa yang bisa dilakukan sih? Yang pertama, kalian harus berjejaring. Jadi teman-teman silahkan berjejaring satu dengan yang lain. Jangan bangga dengan menjadi Muhammadiyah tersendiri. Jangan bangga menjadi komunitas Kristen sendiri. Jangan bangga menjadi Kristen Katolik sendiri. Tapi berkolaborasilah satu dengan yang lain. Itu adalah cara-cara yang sangat baik. Yang kedua, tidak bosan untuk belajar dan belajar belajar itu bukan hanya membaca, tapi juga belajar dari pengetahuan yang ada di lapangan. Nah, mungkin apalagi terus saya pikir apalagi berikutnya mungkin kita akan lebih baik diskusi ya. Saya nggak tahu yang dibutuhkan teman-teman ini antara yang ada dalam outline-nya yang dikasih ke saya, menyampaikan pengantar dan seterusnya. Karena baru dikasih tadi juga malah lupa saya, akhirnya saya tidak punya presentasi yang khusus, tapi sebenarnya saya punya banyak presentasi di tempat mana-mana. Nah, mungkin kita ngobrol aja kali ya, saya serahkan kepada moderator, Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Neng atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali ya teman-teman ya, kalau kita berbicara soal krisis iklim dan kaitannya dengan kebencanaan gitu, dan juga mitigasinya. Mungkin begini saja, saya sebagai moderator memberikan untuk termin pertama memberikan 3 kali penanggap gitu dari teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilahkan untuk raise hand di lewat Zoom ini. Monggo kepada teman-teman bisa yang ingin menanggapi begitu, boleh bertanya, beropini dan lain sebagainya begitu.
Monggo. Atau mungkin begini ya, saya tadi mencatat beberapa hal begitu terkait materi yang disampaikan. Oke, ada satu orang, silakan Kak Retno. Halo, selamat sore. Ya, silakan. Selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya terlambat join, saya baru join itu 15.50-an kalau tidak salah. Nah, jadi kan saya nggak tahu awalnya bahas apa. Yang saya dengar itu tadi bahas soal krisis iklim. Nah, kan kalau tidak salah ya, krisis iklim sendiri kan itu nggak mudah berubah-ubah nih, nggak kayak cuaca. Nah, bahkan itu iklim itu patokannya itu bisa dilihat itu 30 tahun lah baru bisa di itu. Nah, terus di sini itu saya itu mau tanya, harusnya itu tuh saya itu harus melakukan apa nih agar bisa membantu agar krisis iklim ini tuh tidak berlanjut atau tidak memburuk. Apakah saya harus fokus ke satu hal aja atau harus global gitu? Harus melakukan semua tindakan. Bahkan kan di pertanian sendiri yang dulu saya pikir pertanian nggak mungkin lah menyumbang krisis iklim. Nah, setelah saya belajar itu ternyata pertanian itu salah satu penyumbang gas itu tuh gara-gara biasa ada overwatering segala macam yang buat nambah itu efek rumah kaca. Jadi gimana Bu? Saya mau tanya apa yang harus saya lakukan agar krisis iklim ini tidak semakin buruk gitu. Terima kasih. Kalian Mas Abi mungkin yang Baik, terima kasih pada Kak Retno. Mungkin yang lainnya, warga belajar yang lain ingin menanggapi. Silakan. Ya, silakan Kak Rizal Asad. Oke, terima kasih Mas. Salam kenal Ibu dan Mohon maaf Kak, boleh di ini volumenya diperbesar sedikit. Halo, hai. Ya, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu dan warga belajar semuanya. Perkenalkan nama saya Rizal. Kalau misalkan tadi melanjut pertanyaan pertama ya, kalau misalkan apa yang harus dilakukan, sebetulnya ini sambil saya juga bertanya ya, lebih ke penekanan sih bertanyanya gitu. Tadi penanya pertama menanyakan apa yang harus dilakukan, sebetulnya dari Ibu tadi sudah menjawab. Yang dilakukan itu yang pertama adalah berjejaring atau kolaborasi satu dengan yang lain. Kedua itu tidak bosan belajar, dan ketiga itu tidak sering-seringlah berdiskusi seperti itu. Nah, kalau misalkan saya melihat dari 3 poin ini, secara umum dalam hal apapun, kita dalam hal istilahnya berorganisasi atau belajar hal lain, tidak hanya tentang kasus lingkungan saja gitu. Ya semua semua yang di 3 poin tadi disampaikan oleh Ibu itu ya termasuk semuanya gitu. Tapi saya lebih menekankan pertanyaan seperti ini, Bu. Dari ketiga ini, langkah yang paling konkret itu seperti apa sih, Bu, untuk istilahnya kita aksinya seperti yang harus dilakukan, mungkin dilihat orang lain seperti itu barangkali. Barangkali seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Rizal. Kak Rizal. Ada lagi yang mau menanggapi warga belajar? Satu lagi. Oke, Kak Stefanus, dipersilahkan. Saya dari komunitas karyawan muda Katolik sebenarnya. Kemarin tiba-tiba ada ini
wah saya tertarik sekali karena baru saja belajar Laudato Si dari Paus Fransiskus tahun 2015 sebenarnya itu udah keluar. Di gereja Katolik sendiri, saya mau sharing dulu sebentar ya mengenai keadaan di gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri, walaupun imamnya tuh tahu, tapi umat itu sebenarnya dibawa kemana aja mau gitu. Tapi nggak semua umat itu juga mau mengintegrasikan gitu. Misalnya dia mau bikin recycle barang sampah gitu ya, tapi tetap mobilnya 3 gitu. Tetap punya rumah tuh ada AC-nya banyak gitu. Tetap punya, misalnya dia kerja di sekolah gitu, tetap di sekolahnya itu pakai AC gitu kan. Padahal kan sekolah kan bisa nggak pakai AC dengan tanam pohon, lalu pohon beringin, jadi suasana jadi adem gitu. Atau seperti The Hakim Aviari itu bikin air terjun gitu kan, jadi adem gitu. Sebenarnya kan banyak ngakali udara yang panas bisa jadi adem, itu nggak harus punya AC, nggak harus punya yang ngabisin listrik gitulah ya, ngabisin listrik karena ada batu bara di situ untuk menghasilkan listrik. Banyak deh pokoknya, ya itu nggak integral gitu. Jadi manusia hanya sadarannya greenwashing gitu ya, hijau-hijauan gitu ya, hanya untuk ya yang penting di gereja kelihatan udah melaksanakan lah Laudato Si gitu ya. Kan kalau Laudato Si itu kan ada 2 poinnya. Jadi tidak menolak antroposentrisme sih, tidak menolak kayak kapitalis, kegiatan-kegiatan kapitalisme yang berujung pada pemuasan kebutuhan manusia, tidak menolak, tapi juga tidak kemudian menjadikan itu sebagai yang utama dari kehidupan manusia begitu ya. Jadi sampai tahun ini umat Katolik itu ya masih seperti itu kesadarannya, walaupun sudah 7 tahun, hampir 8 tahun ya, hampir 7 tahun ya, naskah itu dikeluarkan oleh pemimpin agamanya sendiri gitu ya, sebagai suatu anjuran kehidupan yang lebih baik, yaitu adil terhadap sesama dan melestarikan lingkungan gitu. Tapi sampai tahun ini pun masih seperti itu, dan merasanya ya kemudian saya agak putus harapan gitu. Kita di luar kekuatan kita untuk kemudian merubah listrik menjadi listrik yang hijau gitu ya. Ada satu tetangga saya namanya Kak Vivi, dia yang merumuskan bagaimana harusnya undang-undang diciptakan supaya listrik itu energinya energi bersih. Kak Vivi meninggal, tabrakan. Wah, saya sedih banget, padahal dia lulusan S3 Rusia. Dan dia yang merancang itu, dan dia baru ngomong sama DPR mengenai undang-undang itu. Karena menurut saya nggak bisa tanpa undang-undang. Ini bukan masalah wacana, ini wacana kemarin, wacana ini dan kemudian sekarang jadi wacana undang-undang ekonomi hijau. Enggak, ini harus terstruktur masif dan terundang-undangkan. Kalau enggak, ini saya pernah bicara tentang asuransi misalnya ya. Teman-teman saya bilang asuransi kita itu adalah uang gini beli paket ini, beli paket ini. Enggak, saya enggak setuju. Saya asuransi itu nanam pohon. Saya udah ngelakuin itu dari tahun 2013, tapi apa yang terjadi? Saya dibully. Di media sosial saya dibully, di kehidupan saya dibully. Tapi ada nggak yang belain? Nggak ada. Dan pemerintah juga dulu ya udah biasa dibully. Baru sekarang pembulian itu terjadi, ada yang belain gitu. Setelah sekian lama gitu. Artinya gini, saya nggak masalah dibully. Saya tahu yang benar apa masalah asuransi, karena kesehatan kita yang paling utama adalah oksigen ya. Oksigen dan minum air, karena itu yang membuat kita sehat, dan itu terbukti di masa pandemi ini. Kalau kita cukup kandungan oksigennya, kita makan dan kita minum air yang sehat, yang bersih, kita jadi lebih sehat, lebih kuat. Itu udah jelas. Selain olahraga ya dan tidur yang cukup ya, artinya. Tapi itu 2 esensi, di mana orang airnya makin jelek, kesehatan juga makin buruk. Di mana oksigennya makin rendah, sel-selnya juga makin makin buruk juga gitu. Dan keadaan yang terjadi di Cina kan kemarin, udara di Cina kan sempat terjadi itu gelap kan, dia sampai ada seorang seniman itu pakai penyedot debu, dia keliling kota gitu ya, sampai terus kemudian dia nunjukin ada batu gitu hitam, itu hasil dari dia nyedot udara di Cina gitu kan. Sampai akhirnya pemerintah Cina menghentikan stop
pabrik-pabrik dari batu bara itu di stop, lalu nggak tahu katanya dipindah ke sini ya di Indonesia. Saya nggak tahu apakah itu sebuah rencana yang memang direncanakan atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti kalau saya melihat keadaan sekarang tuh saya nggak berencana untuk berjejaring untuk merubah undang-undang gitu, karena seorang yang paling sakti atau yang paling hebat di lingkungan saya namanya Mbak Vivi, dia lulusan S3 Rusia, dia meninggal dan meninggalnya dengan cara yang aneh gitu menurut saya. Jadi saya nggak merasa itu prioritas untuk berjejaring untuk merubah undang-undang, tapi berjejaring untuk membangun desa. Kalau menurut saya itu yang paling mungkin. Makanya saya pengen mengajak kalau teman-teman masih punya desa, balik ke desa, bangun desanya, dan ceritakan pengalaman di kota itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sekarang hidup di kota ya, 10 tahun di kota gimana, 20 tahun gimana, 30 tahun, supaya kemudian warga desa punya kesadaran dan membangun dari pinggiran gitu, bukan dari tengah-tengah gitu. Ya itu yang saya yakini sekarang yang harus itu ya. Dan Paus juga menegaskan persahabatan manusia itu harus dengan sesama, dengan semua. Nggak ada persahabatan itu dibatasi, persahabatan harus dengan semua. Bahkan kalau menurut saya lebihkan lagi dengan lelembut, jin, semua itu harus kita temenin semua, supaya mereka nggak jadi anteknya kaum kapitalis. Bahaya lagi kita kalau mereka jadi anteknya gitu kan, lebih bahaya lagi itu nanti. Jadi bahkan persahabatan kita harus melampaui batas-batas itu. Alien juga kalau perlu jadi teman kita untuk memperbaharui bumi gitu. Menurut saya itu yang yang mau saya utarakan, dan ini bukan masalah wacana sih, tapi menurutku ini keterbatasan kita karena kita kan ibaratnya berhadapan dengan sesuatu yang jejaringnya sudah sangat kuat gitu ya. Nah, sementara kita adalah individu lepas gitu yang dibully langsung mental gitu kan. Kalau kita masih kuat dibully, terus mereka datengin orang untuk datengin mental kita, jatuhin mental kita dengan datengin rumah kita, bikin aneh-aneh di sekitar rumah kita mental gitu kan. Ya pokoknya selalu ada hal-hal seperti itu kalau kita berani pasang wajah. Kayak kalau permainan tuh, pernah nggak ada permainan yang ada patung Superman gitu, ada wajahnya, kita pasang wajah gitu sama orang dilemparin pakai spons gitu. Pernah lihat nggak permainan kayak gitu? Nah seperti itulah kita kalau kita berani pasang wajah. Seperti ini pun teman-teman kalau berani pasang wajah gini di sini, nggak tahu ya ini ada siapa yang denger ya, ntar dia pasti ngelemparin spons gitu kan. Wah itu tuh orang itu gitu. Ya tapi saya salut lah masih ada yang berani untuk pasang wajah untuk menghadapi untuk bumi gitu, karena kapan lagi kita pasang wajah gitu, kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, itu kata Panglima Jilah gitu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ini bukan masalah pengetahuan, tapi menurut saya ada prioritas yang terdekat yang harus kita buat gitu, dan kita harus berani pasang wajah gitu, jangan tutup wajah lagi gitu ya. Saya tutup deh wajah saya di sini. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Kak Stefanus tadi. Jadi ada 3 penanggap. Yang pertama dari Kak Retno dan Kak Rizal, kemudian Kak Stefanus. Untuk penanggap pertama dari Kak Retno bertanya kepada Mbak Hening, apa yang harus dilakukan agar krisis iklim itu tidak berlanjut? Lalu kemudian pertanyaan kedua dari Kak Rizal, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak muda begitu. Dan yang ketiga dari Kak Stefanus tadi yang menceritakan tentang pengalamannya. Ada satu statement yang saya catat di sini yang sangat menarik sekali, bahwa kita hari ini harus berjejaring membangun desa, karena desa adalah istilahnya itu sebuah tempat di mana kita berasal begitu. Dan yang kedua adalah kita harus berani memasang wajah kita. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua saya serahkan kepada Mbak Hening. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak. Banyak, ada 3 ya. Jadi yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi krisis iklim apa? Banyak banget gitu. Aku tuh sebenarnya kalau menurut aku jadi yang diperlukan yang sangat penting sebenarnya adalah yang
justru yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir yang jauh-jauh. Yang bisa kita lakukan adalah kalau sekarang kalian masih muda-muda, berarti membangun kampanye, membuat jejaring dan melakukan advokasi. Karena apa? Kalau misalnya karena krisis iklim ini adalah krisis yang terjadi dalam keseluruhan sandi kehidupan. Kita ngomongin makan itu adalah livelihood yang terkait dengan perubahan iklim. Kita ngomongin air itu adalah krisis iklim yang sekarang akan terjadi krisis air. Kita akan ngomongin panas suhu udara itu adalah krisis iklim kita dan seterusnya. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah mari membangun kalian satu dengan yang lainnya berjejaring, kemudian mengambil satu isu apa? Mau belajar tentang isu anti tambang, atau kita milih energi bersih, atau kita akan memilih livelihood, atau kita memilih pendampingan untuk sampah, atau pilih salah satu. Nggak usah berpikir ke semuanya. Dan yang penting adalah berjejaring, karena kita yakin bahwa pekerjaan ini nggak bakal bisa dilakukan sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang ada di Katolik, saya percaya itu sudah sangat panjang ya, cerita tentang lintas agama bekerja untuk perubahan iklim. Tapi sebenarnya ini belum menjadi dorongan yang cukup kuat. Contohnya begini, kan kemarin saya sempat kasih tahu kan, haji batubara gitu. Nah, haji kok batubara. Tahu kan kalau batubara sendiri di dalam agama sebenarnya termasuk kalau kita mendefinisikan dalam umum kan energi yang kotor gitu. Masa kita menyebutnya energi batubara sih? Haji batubara berarti haji yang kotor dong. Jadi ada term-term yang kalau kita lihat itu dimensi faith based itu lebih banyak digunakan untuk klaim agar bisa merusak. Klaim agar bisa merusak, bukan klaim untuk merusak ya. Jadi klaim dipakai Pak Haji untuk merestui ini, Pak Haji diajak untuk meresmikan ini, Romo diajak untuk ini, Romo menjadi bagian dari ini, pendeta menjadi bagian dari sistem yang besar di perusahaan. Nah, itu lebih banyak dipakai untuk itu, tapi kitanya sendiri di teman-teman Interfaith ini belum terlalu masif untuk melakukan itu, dan gerakan ini sudah dimulai. Nah, sekarang ini komunitasnya ini lakukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah yang itu menjawab pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, kita kembali kepada komunitas. Saya setuju. Biarlah, jadi gini. Jadi di teman-teman itu tolong dibiasakan untuk tidak like and dislike, tapi menjadi support to support. Jadi kalau di sana melakukan apa, mari kita dukung. Jangan bilang gini, dia parah, dia parah, dia kerjaannya cuma begitu doang. Kalau ada orang yang masuk, dia memilih di jalur politik, dukung. Berarti anak ini akan kita dukung untuk merubah kebijakan. Kalau ada yang masuk dalam jalur hal yang lain, ya udah kita dukung. Jadi ada masuk ke bank, ada financing, ada yang masuk ke partai, ada yang masuk ke apa. Jadi jangan biasakan untuk mengkat, untuk tidak mendukung kawan-kawan kita sendiri. Akan jauh lebih baik kalau kita mendukung banyak kawan, seberapapun kecilnya kontribusi dia, kalau kita punya visi yang sama, itu akan sangat membantu. Jadi pumpung kalian ini ada teman-teman dari lintas agama, pada masih muda-muda, maka biasakan untuk melakukan itu. Jadi yang sana akan jadi pemimpin ketua kader hijau, ayo silahkan. Yang sana ketua pemuda Muhammadiyah, yang sini adalah ketua asosiasi GMKI atau Ikatan Mahasiswa Katolik, atau dari sini akan go internasional. Mari kita dukung satu ke satu yang lain. Dan yang terpenting, saya minta tolong ke teman-teman, tolong bangun champion leader. Jadi kalian tetap harus ada leadernya. Jadi yang satu ini ahlinya dia ahli di energi, yang satu ini dia ahli di community based, yang satu ini dia ahli di women, yang satu ini dia ahli di edukasi, dan seterusnya. Jadi jadikanlah kalian champion-champion yang lebih banyak. Karena kalau nggak ada kalau Anda menjadi seorang generalis, itu
boleh aja, tetapi menjadi seorang generalis itu berat banget. Karena biasanya jadi direktur, ngurusin segala macam. Pengetahuannya harus lebih tinggi, tapi akan lebih baik kalau kalian ini banyak, jadi akan ada banyak champion. Jadi jadikanlah champion-champion dan mari kita dukung. Kalau misalnya si imam ini sukanya nanti dia akan diadvokasi, ya advokasinya Mas Imam kita dukung. Jangan, cemen, imam, hobinya cuma di dalam gedung DPR. Lah, mana sih? Gitu. Jangan gitu. Jadi, atau dia merasa bahwa, oh yang demo itu lebih jagoan. Enggak juga, gitu. Jadi jangan merasa bahwa ada di antara kalian yang satu lebih jagoan di antara yang lain. Mungkin itu, saya kembalikan kepada Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hening. Atas jawabannya tadi ada beberapa jawaban yang saya catat. Jadi yang harus kita lakukan itu ya teman warga belajar. Kita harus berjejaring untuk meluaskan jaringan kita, terus diperluas. Kemudian selain itu juga kita harus kampanye, karena selemah-lemahnya iman adalah meretweet Twitter begitu, meretweet Twitter atau kalau enggak membuat Insta story di mana Instagram berkaitan dengan krisis iklim ataupun isu yang mau kita tentukan begitu. Itu adalah hal-hal yang selemah-lemahnya iman begitu. Lalu kemudian selain itu juga kita harus juga mensupport teman-teman kita satu sama lain. Jadi jangan apa istilahnya, jangan meremehkan satu sama lain, tapi kita harus saling support satu sama lain, karena di zaman sekarang ini yang diperlukan adalah kolaborasi antar individu satu dengan individu yang lainnya untuk mengubah dunia ini agar lebih baik lagi. Oke, baiklah teman-teman, kita masih memiliki waktu kurang lebih setengah jam, nanti sampai pukul 5 sore. Untuk termin kedua, 3 penanggap lagi dari teman-teman. Dipersilahkan. Saya Kak. Ya, silakan Kak Markus Suntoro. Ya, baik, selamat sore teman-teman Kak. Jadi yang ingin saya tanyakan juga mungkin tidak jauh lebih dari pertanyaan kawan-kawan tadi juga kan. Jadi pertanyaan saya mungkin saya nanyanya sebenarnya kepada siapa sih kita menanyakan permasalahan ini Kak. Karena kan menurut saya ini pengalaman juga kan kemarin. Setahu saya kemarin kita juga pernah mengadakan audiensi kan, terutama terkait dinas-dinas terkait kan. Kalau kami kemarin di dinas DLH gitu kan. Ya menurut saya tanggapan mereka itu juga enggak terlalu gimana ya. Maksudnya kayak masa bodoh enggak juga sih, cuma kayak enggak terlalu ini PK juga kan, karena menurut saya ya kami kan berbicara jujur saja bukan dari basic ini kan, dari basic lingkungan juga. Jujur saya bukan dari basic lingkungan atau kehutanan, karena kecintaan aja sih gitu kan, karena melihat situasi lingkungan juga kan. Nah, mungkin saya nanyakannya itu lebih kepada siapa, karena kan kalau kita lihat dari pemerintah sendiri juga nggak terlalu serius kan, dari wakil kita juga menurut saya sangat jauh dengan apa yang mungkin dari sebelum mereka belum terpilih, ya mungkin mereka terjun ke bawah dulu kan, mungkin disuruh apapun mereka rela kan, tapi setelah udah jadi kayak enggak masa bodoh juga lah kayaknya gitu kan. Nah, kira-kira kayak gimana sih Kak? Apakah kita juga harus libatkan pemerintah? Tapi ya itu tadi menurut saya. Mungkin itu sih Kak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Markus atas pertanyaannya tadi ya. Apakah
kita harus melibatkan pemerintah untuk mengurusi persoalan lingkungan yang terjadi hari ini. Lalu kemudian ini ada dua warga belajar yang ingin menanggapi. Silakan untuk yang pertama dari Kak Retno. Silakan Kak Retno. Di kesempatannya. Nah, sebelumnya saya mau bercerita terlebih dahulu. Saya sendiri berasal dari Blora. Seperti yang kita tahu, Blora menjadi salah satu penghasil kayu jati nih. Nah, di mana banyak kayu jati nih, di mana-mana tuh banyak kayu jati yang ditanam. Sebenarnya ada langkah dari pemerintah yang dulu yang udah dilakukan, seperti pembagian bibit jati atau bibit buah-buahan yang lain nih buat di desa-desa. Bibit ini itu gratis dan banyak banget. Biasanya itu satu orang itu dikasih antara 5 sampai 10 bibit gitu. Nah, tapi kenyataannya di lapangan masih ada banyak sekali masyarakat yang tetap motong pohon jati secara ilegal. Padahal udah ada peraturannya di mana ada nih hutan yang emang dibuka boleh dipotong, tapi banyak yang melakukan pemotongan ilegal. Jadinya itu hutan yang di depan yang kelihatan dari jalan itu kayak rimbun, tapi pas kita masuk ternyata itu hutannya itu gundul. Kan sebenarnya pemerintah udah bagus nih kasih solusi buat biar masyarakat nih nanam. Kalau mau potong bisa nanam gratis bibitnya. Tapi tetap aja mereka tetap melakukan pemotongan. Setelah saya cari tahu, ternyata itu banyak kayak ini tuh bukan solusi loh. Ini bukan solusi buat kita nggak potong pohonnya. Soalnya kan kita cuma dikasih bibit. Bahkan ada yang bilang kalaupun kita dikasih bibit, habis kita tanam, kita cabut biar mati, habis itu kita tanam lagi biar bibitnya tidak terlihat hidup gitu. Kan miris banget ya, sudah diberi bibit, tapi pas besoknya itu nggak dirawat tapi dicabut emang biar mati aja, terus habis itu ditanam lagi. Nah sebenarnya itu saya itu bingungnya itu sebenarnya masyarakat itu yang di desa itu maunya apa gitu loh. Kita udah kasih bibit, terus hutan juga kadang kan ada yang dibuka buat boleh dipotong pohonnya kalau pohon jatinya itu udah berumur lebih dari 25 tahun. Tapi itu tetap aja mereka tetap motongin pohon jatinya. Menurut Ibu nih, ada solusi lain nggak biar pohon-pohon yang kita udah tanam itu tidak dipotong? Soalnya dari yang saya tahu itu sepertinya itu masyarakat itu banyak melakukan penebangan ilegal itu karena kebutuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Retno. Rumahnya Blora, tetanggaan dengan rumah saya. Saya dari Rembang, Kak Retno. Oke, selanjutnya tadi ada yang mau menanggapi dari Kak Rizal. Dipersilakan. Siap Mas, terima kasih. Mohon maaf saya agak di ini ya, tidak pakai kamera. Saya cerita aja ya, supaya tadi kan udah menunjukkan diri ya, kalau kata Mas Tipanus. Saya cerita aja ya, Ibu dan semuanya. Apa sih langkah konkret tadi melanjutkan pertanyaan saya gitu maksudnya gitu. Saya membuka tadi itu supaya ada pemanasan dulu seperti itu. Apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan? Tadi terlihat seperti berjejaring atau berkolaborasi. Ini betul sekali, saya sependapat dengan pendapatan yang disampaikan oleh Ibu dan semuanya. Bahwa saya pun kebetulan, saya jujur saja bukan dari bagian dari kader hijau Muhammadiyah gitu, apalagi ikut IMM. Tapi pas awalnya memang saya ikut IMM itu. Saya berasal dari Garut, Jawa Barat, tapi kuliah di Yogyakarta, di IN Sunan Kalijaga. Terus saya sebetulnya pas awal kuliah itu ikut IMM,
tapi dengan segala kondisi saya tidak bisa ikut lagi. Terus saya kalau misalkan membawa organisasi, saya dari Persatuan Islam. Kalau misalkan di Bandung atau di Jawa Barat itu sudah lumayan terkenal. Bisa dicek saja. Mas Iman sudah tahu terkait hal itu. Oke, saya cerita bahwa saya pun melakukan langkah konkret setidaknya nih, kan saya hidup di perkotaan ya, di dekat kampus juga gitu. Dengan salah satunya apa? Yaitu pertanian gitu, pertanian secara organik atau kalau misalkan dalam bahasa perkotaan urban farming-nya. Alhamdulillah sebetulnya yang latar belakangi ketika saya kenapa harus berkebun atau bertanam organik, ya dulu tuh kepikiran kayaknya nih kalau misalkan bikin sayuran terus nanam sendiri enak nih, nggak ada bahan pestisida. Kalau di warung kan menurut saya nih di warung ataupun di pasar itu ada hal yang nggak organik gitu cara kita konsumsi sayuran kalau menurut saya. Nah dari sana kepikiran, ini mohon maaf agak lama ya mas, bentar ya, agak lama dikit gitu cerita dulu. Terus saya berpikiran ya udah kayaknya nanam nih. Nah kebetulan saya juga anak dari RM itu di Jalul Masjid di Yogyakarta. Malum lah kalau misalkan mahasiswa yang dari perantauan itu ya nyari yang gratis ya, betul ya. Nah salah satunya buat tinggal di masjid gitu. Tinggal di masjid, saya melakukan hal yang nanam gitu. Dan itu inisiatif dari diri sendiri gitu. Nah permasalahan itu banyak sebetulnya ketika saya pengen nanam gitu. Baik itu dari pribadi atau itu dari orang lain. Nah, dari pribadi mungkin ya karena malas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 1,5 tahun bercocok tanam itu. Dan alhamdulillah kalau misalkan teman-teman mau lihat konkretnya, saya juga punya Instagram tentang berkebun. Lihat aja di Utuh Garden. Itu saya melakukan salah satu langkah konkret untuk melakukan istilahnya mencegah kalau misal tentang iklim ya tentang iklim gitu, atau secara keseluruhan tentang environmental gitu. Nah, terkait hal itu, saya berpikir ini masalahnya bakal banyak nih, karena itu berawal dari kesadaran saya pribadi gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga, kalau misalkan teman-teman saya di masjid, itu kan ini ada 5 orang yang tetap istilahnya semangat tentang berkebun, karena mungkin teman-teman yang lain nggak ngerti gitu, apa sih tentang isu lingkungan, apa sih tentang isu iklim gitu yang segini parahnya gitu yang disampaikan oleh ibu tadi sebegitu mengerikannya gitu. Itu teman-teman belum teredukasi sampai sana gitu. Nah, pertanyaan juga nih, bagaimana sih langkah konkret kita untuk menyadarkan masyarakat secara keseluruhan bahwa masalah isu lingkungan itu ya parah gitu. Apakah itu sebaiknya seperti apa gitu. Karena tadi Mbak Retno menjelaskan baik dari itu tentang pedesaan ya. Kalau misalkan tentang pedesaan, ya masyarakat pedesaan juga ya bodoh amat. Kalau saya menyimpulkan ya, bodoh amat gitu. Kalau misalkan udah dikasih kayu jati terus ditebang lagi terus dimatiin lagi. Nah itu cara menyadarkannya seperti apa gitu. Kalau misalkan harus seperti itu, sepertilah inilah ekspansi kesadaran iklim tuh baiknya seperti apa gitu yang dilakukan untuk saat ini. Kadang-kadang kalau misalkan saya lihat, kalau misalkan melihat film dokumenternya Semesta gitu ya, yang berjudul Semesta yang dinakodai oleh produsernya Nicholas Saputra. Di sana kan sudah dijelaskan gitu bahwa berbagai suku dan adat sudah melakukan pengurangan iklim seperti itu. Nah, mungkin dari hal seperti ini saya bertanya kembali itu langkah yang supaya masyarakat yang awam pun bisa paham gitu. Gimana tuh caranya gitu. Saya belum nemu tuh. Paling gitu mas. Ya ini mohon maaf ya kalau gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rizal atas tanggapannya tadi. Baik, sudah ada 3 penanggap. Yang pertama dari Kak Markus, kemudian kedua Kak Retno, dan ketiga adalah Kak Rizal. Tadi untuk yang pertama dari Kak Markus itu menanyakan bahwa
Kak Markus sudah pernah melakukan audiensi kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup begitu. Tetapi dari Dinas Lingkungan Hidup itu seperti abai begitu, dalam arti tidak mau menanggapi audiensi yang atau tidak ada follow up begitu, tidak ada follow up audiensi yang dilakukan oleh Kak Markus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu untuk masih perlu melibatkan pemerintah begitu untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tadi dari Kak Retno, yang mungkin dengan Kak Rizal itu hampir sama, mirip, yaitu bagaimana langkah konkret untuk menyadarkan masyarakat tentang isu lingkungan. Kalau dari Kak Retno itu adalah bagaimana cara solusi agar warga itu mereka tidak menebang pohon jati yang sudah ditanam. Jadi menyadarkan warga untuk tidak menebang pohon jati yang sudah ditanam. Jadi seperti itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Hening. Terima kasih banyak Mas Abi. Jadi mungkin ada yang salah tadi di saya waktu awal karena harusnya saya menampilkan presentasi tentang dampak perubahan iklim dulu ya. Tapi saya pikir kemarin itu kita cuma ngobrol-ngobrol santai begini, tapi oke lah, kita lanjut aja. Nah, jadi tadi gimana ya Mbak cara nyetopnya gitu? Apa cara? Nggak ada cara nyetop. Yang itu adalah arus yang sangat kuat. Dan di stopnya tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu tanya cara nyetop, ya cara nyetopnya adalah cara nyetop secara masif atau bareng-bareng. Makanya cara nyetopnya itu adalah cara nyetop yang memang kita dengan beragam bareng-bareng tadi itu bisa dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah, mungkin yang seperti teman-teman cerita, sebenarnya ini bukan urusan aktivisme gitu ya, tetapi urusan komitmen. Hari Sabtu minggu lalu, saya diundang teman-teman Gereja Kristen Bandung untuk berdialog dengan 2 orang. Dan ini sama sekali bukan aktivis LSM loh. Dia benar-benar anak saintis. Dan dia kemudian nyemplung kepada pengusaha. Tapi kalau dilihat dampaknya itu gila banget. Yang satu itu dia adalah dia adalah anak-anak sekolah kecil gitu, anak sekolah, 2 anak yang kemudian dia memulai tentang bagaimana caranya saya dan adik saya tidak menggunakan plastik di rumah dan di sekolah. Hanya mulai dari itu. Nah, ini namanya, saya coba baca namanya siapa. Ini adalah dari teman-teman di sangat menarik sih. Teman-teman di Bye Bye Plastic Bags. Jadi ada teman, ini bocah menurut saya masih muda-muda banget. Bahkan waktu dia memulai ide itu masih SD. Jadi anak bocah kecil 2 SD tadi, kemudian dia bercerita ke sekolah, bercerita dengan ibunya, 2 anak kecil yang sama-sama nggak mau pakai plastik, itu kemudian dibentuk lembaga dengan nama, bukan lembaga, jaringan dengan nama BB Plastic Bag. Nah, ternyata sampai hari ini sudah punya di 10 provinsi, dan jumlah relawannya udah lebih dari 2.000, dan dia sudah bekerja lebih dari 5 negara. Bayangin. Ini apakah mereka seorang aktivis kayak saya, kayak kalian? Enggak. Dia itu just a simple life, bahwa dia ingin melakukan perubahan dan itu dilakukan dengan cara serius dan sungguh-sungguh. Yang satu lagi lebih lucu lagi, ini namanya Mas Andre Tobing. Jadi dia adalah CEO dari Crowd ini adalah Crowd D ini dia benar-benar otaknya awalnya pulang kuliah dari Australia, dia otaknya gimana caranya mempunyai pekerjaan. Nah, sasarannya adalah dia mendukung petani dan peternak agar punya akses terhadap financing.
Jadi petani dan peternak ini itu diajarin agar tidak kena ijon. Kemudian petani dan peternak itu diajari untuk tidak menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung pestisida. Jadi otaknya dimulai dengan bisnis, perjalanannya menggunakan green. Maka jadilah kalian teman-teman yang kalian sikapi itu bahwa urusan perubahan iklim itu adalah urusan living of life. Sehingga dimanapun kamu sebenarnya adalah memajukan dirimu sendiri untuk tidak bertanya, tetapi untuk aksi. Nah, aksinya terserah kalian. Menjadi ahli apa dan kemudian yang terpenting itu adalah satu, serius dan sungguh-sungguh untuk menekuni sesuatu. Yang kedua adalah membangun jejaring yang sangat luas tentang isu tersebut. Dan yang ketiga itu adalah mengembangkan sayap dan tidak ini. Jadi jangan menjadi aktivisme semata. Menjadi aktivisme semata itu kita menjadi aktivis beda dengan aktivisme ya. Menjadi aktivisme itu dia lantang, tetapi sebenarnya dia lantangnya hanya pada soal-soal tertentu. Nah, beda kalau kalian itu nih secara ekonomi udah mapan, secara lingkungan sudah oke, kalian akan lebih gampang untuk menjadi melakukan perubahan. Saya nggak bayangin tuh kayak misalnya yang gampang boy band aja lah. Boy band itu kan dia tidak pernah menjadi seorang aktivis UNICEF dari awal. Dia hanya menjadi seorang speakers dari UNICEF untuk love yourself itu setelah dia terkenal. Jadi kalau kalian itu sebenarnya membangun diri dan kapasitas kalian itu dengan hebat dan meletakkan lingkungan dan ekologi serta kemanusiaan itu dalam jiwa kalian, itu akan muncul pada saatnya. Nah, sekarang dibangun ini mulai pelan-pelan. Tapi pada saat membangun, jangan lupa bahwa sebenarnya membangun itu adalah memberikan kapasitas buat dirimu sendiri. Jadi jangan sampai menjadi aktivis lingkungan terus kalian nggak lulus kuliah. Jangan sampai menjadi aktivis organisasi IMM tapi sebenarnya atau menjadi organisasi Katolik atau yang lain tapi sebenarnya kalian nggak selesai kuliahnya. Jadi jangan juga begitu, meskipun itu pilihan ya. Tapi artinya yang pengen saya katakan adalah anak-anak muda sekarang itu mempunyai pilihan yang lebih beragam, lebih punya teknologi yang tinggi dan punya banyak pilihan. Nah, oleh karena itu silahkan, tapi itu tidak memutus untuk strengthening capacity yourself. Makanya be yourself, love yourself first. Bencana saja 34% akan selamat kalau dia punya pengetahuan secara pribadi, kalau dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu kalau kalian berarti mikirin orang lain tapi tidak memikirkan diri sendiri, itu nggak bisa juga. Memikirkan diri sendiri itu maksudnya bukan egois, uang ke kantong dan sebagainya, enggak, bukan begitu, tetapi memikirkan, meningkatkan kapasitas diri agar langkah kita menjadi lebih jauh terhadap satu isu yang bernama iklim ini. Mungkin moga-moga bisa terjawab. Saya kembalikan Mas Abi. Baik, terima kasih pada atas jawabannya Mbak Aning. Karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 5 sore dan diskusi sore hari ini mungkin kita cukupkan sekian ya teman-teman ya. Sebelum dicukupkan mungkin ada closing statement begitu dari Mbak Aning selaku pembicara. Terima kasih. Sesuai dengan temanya hari ini sebenarnya kita adalah ngomongin tentang mitigasi krisis iklim, kemudian mitigasi dan bencana. Tentang krisis iklim, teman-teman semuanya, krisis iklim ini kalau kita sudah menamakan krisis, artinya tahu kan bahwa sesuatu yang sudah krisis ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperlakukan secara normal. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa diperlakukan secara normal, berarti harus ada langkah. Yang langkahnya tidak bisa langkah yang biasa saja, tapi langkah yang diniatkan pada situasi krisis. Pada situasi krisis, maka langkah-langkah yang harus diambil kalau dari ilmu bencana nih ya,
maka langkah yang harus diambil adalah dia harus mempunyai kecepatan ekstra, dia harus mempunyai kemampuan leadership ekstra, dia harus mempunyai resources yang ekstra, dan dia harus mampu dengan cara tepat dengan segala waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ini bagian dari krisis, dan kita yakin ini krisis, maka kita harus mentreatment ini pada tindakan yang juga tindakan mentreatment krisis. Bukan kita tahu ini kondisi krisis, tapi kita masih leha-leha aja. Itu namanya kita nggak melihat ini sebagai bagian krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, maka pada saat kita sudah melihat itu sebagai bagian yang krisis, maka langkahnya adalah langkah-langkah yang sebenarnya tidak hanya dimitigasi, tidak hanya diadaptasi dan mitigasi, tetapi sudah pada langkah yang sebenarnya istilahnya emergency. Jadi action emergency of climate. Ini udah mengalami emergency, ini nggak lagi dibilang sebagai mitigasi. Mitigasi itu gini, kalau kalian belajar tentang gunung api itu mau meletus. Nah, kita akan mitigasi bencana gunung api. Artinya kita tahu ada ancaman gunung api, tapi kita tahu bahwa itu tidak segera meletus. Itu bisa kita mitigasi. Mitigasinya kita bangun dulu tembok-tembok agar nanti kalau ada lava turun maka tidak terjadi. Kita bangun dulu shelter belt dan seterusnya. Itu namanya mitigasi. Maka kalau kita sudah ngomongin krisis iklim, kita nggak bisa lagi mengatakan itu sebagai mitigasi. Ini adalah action of emergency climate change of crisis atau krisis climate change. Kita langkahnya udah langkah emergency. Nah, berikutnya tentang bencana. Sudah pasti segala sesuatu yang terjadi di krisis iklim dan tidak mampu untuk disikapi, yang terjadi adalah bencana. Dah yakin. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah strengthening, enhancing capacity of myself. Teman-teman, belajar bahasa Inggris yang benar, belajar cara membangun data, belajar kapasitas sendiri. Kita refleksi dong, gue kurang apa? Kurang ini, kurang itu. Yang kedua adalah mempunyai fokus kegiatan yang diminati. Lakukan sesuatu kegiatan yang kalian suka. Ngurus sampah, ngurus tanaman, menjadi petani, menjadi pengusaha, financing sektor, energi, apapun. Yang kedua, jadi kita mempunyai fokus atau interest tertentu atau mempunyai kemampuan secara spesifik. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk berjejaring. Jadi kenapa ini sangat penting? Bayangin Greta, si bocah kecil itu, dia bisa seperti itu karena dia didorong dan didukung oleh orang-orang di dunia internasional. Lah ini anak-anak teman-teman yang muda di Indonesia mungkin dia setiap hari melakukan kebaikan untuk menjaga lingkungan dan krisis iklim. Tetapi dia ternyata tidak punya akses untuk berkembang. Nah, ini juga itulah kenapa kita perlu bernetwork. Network kita ada banyak sekali. Kalau kita bilang yang terkait dengan lingkungan di Indonesia tentang perubahan itu sangat banyak. Nah, yang terakhir adalah saya pikir kita semua adalah orang beragama pada satu titik usaha yang sangat tinggi, maka kita harus serahkan bahwa hasilnya biarlah kita serahkan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Artinya bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu kenapa sebegitu kuat, karena kita meyakini bahwa ini adalah bagian dari ibadah, ini adalah bagian dari kegiatan kita yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi kita itu akhirnya nggak ngersulo, diapresiasi, alhamdulillah, nggak diapresiasi juga nggak apa-apa, dan kita tidak berbohong kepada Tuhan. Jadi saya melakukan kebaikan kebetulan karena ada dosen saya melakukan kebaikan karena ada pacar saya bukan itu juga. Saya melakukan ini dan itu karena memang saya mau melakukan kebaikan. Saya pikir saya cukup dengan 4 hal dan saya berharap teman-teman yang masih muda ini terus semangat untuk
berkontribusi dalam mengatasi krisis iklim. Ingat, ini karena sudah krisis, tidak bisa dibilang lagi ini sebagai sebuah mitigasi. Ini harus kita lakukan dengan cara-cara yang emergency action for climate change crisis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ening atas waktu dan pengetahuannya, sangat mencerahkan sekali begitu, dan telah berbagi bersama kami di sini. Baiklah teman-teman, warga belajar Sekolah Ekoliterasi, Sekolah Pemuda Ekoliterasi, pada sore hari ini materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ening sudah selesai, dan saya sebagai selaku moderator, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, hasabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat. Dan tempat saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih Mbak Ning. Powerful ya.